tidak nih? Tuh. Tuh. Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. Saya Sengyan, saya Gono, saya Juhung, Saya Uya Kuya. saya Eko Patrio. Saya Nafa Indria Urba. Saya Islam. Saya Sakpol. Saya kan orang akan lawan. Saya Naila Dwi Ajara. Halo, perkenalkan nama saya Naila Dwi Ajara dari kelas 04 TIDP 008 dengan NIM 241010800532. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas analitika data. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Power BI. Power BI adalah aplikasi layanan analisis bisnis buatan Microsoft yang digunakan untuk mengubah data mentah berbagai sumber menjadi laporan dan dashboard yang interaktif, menarik, dan mudah difahami. Secara sederhana, Power BI bertindak sebagai penerjemah data angka yang rumit menjadi visualisasi grafis seperti grafik, peta, atau tabel interaktif, sehingga keputusan bisnis bisa diambil dengan lebih cepat dan akurat. Ada 3 komponen utama Power BI. Yang pertama, Power BI Desktop, aplikasi gratis yang bisa diinstal di komputer atau laptop Windows. Ini adalah tempat utama untuk menghubungkan data, membersihkan data, dan mendesain laporan atau membuat grafik. Yang kedua, Power BI Service atau Cloud, layanan berbasis web software as a service atau SaaS resmi dari Microsoft. Tempat ini digunakan untuk mempublikasikan laporan yang sudah dibuat di desktop agar bisa dibagikan dan dilihat oleh tim atau atasan. Yang ketiga, Power BI Mobile, aplikasi untuk smartphone iOS dan Android yang digunakan untuk memantau dashboard dan laporan secara langsung di mana saja. Mengapa Power BI sangat populer? Yang pertama, koneksi data yang luas, bisa menarik data dari ratusan jenis sumber data yang berbeda secara bersamaan. Yang kedua, visualisasi interaktif. Grafik di Power BI saling terhubung. Jika Anda mengklik salah satu wilayah di grafik peta, grafik batang di sebelahnya otomatis ikut menyaring filter data wilayah tersebut. Yang ketiga, pembaruan otomatis scheduled refresh. Anda tidak perlu membuat laporan dari awal setiap bulan. Cukup atur jadwal refresh dan laporan akan memperbarui datanya sendiri secara otomatis dari sumbernya. Yang keempat, kemudahan penggunaan. Bagi pengguna yang sudah terbiasa dengan Microsoft Excel, transisi ke Power BI cenderung lebih mudah karena logikanya dasar dan mirip. Perbedaan Excel dan Power BI. Excel itu tempat buat input, edit, dan hitung data manual di tabel maksimal 1 juta baris. Power BI itu tempat buat analisis, bikin grafik interaktif, dan otomatisasi laporan dari banyak sumber data sekaligus, bisa muat ratusan juta baris. Singkatnya, Excel untuk ngetik dan ngolah data, Power BI untuk nampilin dan nyari kesimpulan data secara otomatis. Keunggulan Power BI dibanding Microsoft Excel. Meskipun Excel dan Power BI sama-sama digunakan untuk mengolah data, Power BI memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya lebih efektif untuk dianalisis data dalam jumlah besar. Pertama, visualisasi lebih interaktif. Kedua, mampu mengolah data dalam jumlah besar. Ketiga, dashboard lebih profesional. Keempat, fitur analisis lebih lengkap. Kelima, integrasi dengan berbagai sumber data. Keenam, mudah dibagikan. Sekian penjelasan dari saya tentang Power BI. Habis ini saya mau memberikan contoh atau saya punya data keren dari Kaggle akan saya masukkan ke Power BI dan saya akan jelaskan apa produk saya dan apa kebagusannya. Pada dashboard Ford Car Price Prediction ini saya menggunakan 9 visualisasi yang terdiri dari 3 chart dan 6 grafik.
Setiap visualisasi dipilih sesuai dengan tujuan analisisnya. Chart digunakan untuk menampilkan ringkasan data utama. Pie chart digunakan untuk melihat distribusi kategori bar, dan kolom chart digunakan untuk membandingkan data antar kategori. Line chart digunakan untuk melihat tren dari waktu ke waktu, dan scatter chart digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel. Pertama, chart. Saya menggunakan chart karena visualisasi ini sangat efektif untuk menampilkan informasi utama secara cepat. Dengan melihat chart, pengguna dapat langsung mengetahui total nilai kendaraan, rata-rata harga mobil, dan jumlah mobil tanpa perlu membaca grafik yang lebih detail. Saya menggunakan pie chart untuk menampilkan proporsi atau presentasi jenis bahan bakar. Visualisasi ini memudahkan pengguna melihat jenis bahan bakar yang paling dominan dalam data dibandingkan kategori lainnya. Saya menggunakan line chart karena grafik ini sangat cocok untuk melihat perubahan atau tren dari waktu ke waktu. Dengan grafik garis, perkembangan rata-rata harga mobil berdasarkan tahun dapat terlihat dengan lebih jelas. Saya memilih bar chart untuk membandingkan jumlah mobil berdasarkan jenis transmisi. Grafik batang memudahkan pengguna melihat kategori mana yang memiliki jumlah terbanyak dan membandingkan dengan kategori lainnya. Saya menggunakan kolom chart untuk membandingkan rata-rata harga pada setiap jenis bahan bakar. Grafik kolom sangat efektif untuk menunjukkan perbedaan nilai antar kategori sehingga mudah dianalisis. Saya menggunakan scatter chart untuk melihat hubungan antara jarak tempuh kendaraan dan harga mobil. Grafik ini dipilih karena mampu menunjukkan pola hubungan antar dua variabel numerik. Dari grafik dapat diamati bahwa semakin tinggi mileage atau jarak tempuh kendaraan, harga mobil cenderung menurun. Itulah alasan-alasan saya memakai grafik-grafik tersebut. Pada bagian data summary, dapat dilihat bahwa Ford memiliki sekitar 18.000 unit kendaraan dalam data yang dianalisis. Total nilai kendaraan mencapai sekitar 221 juta dengan harga rata-rata sekitar 12,28 ribu. Hal ini menunjukkan bahwa Ford memiliki beragam pilihan kendaraan yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan konsumen. Average price by model. Grafik ini menunjukkan rata-rata harga berdasarkan model kendaraan Ford. Terlihat beberapa model memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibanding model lainnya. Model-model tersebut dapat menjadi pilihan bagi konsumen yang ingin menginginkan kendaraan dengan fitur dan spesifikasi yang lebih premium. Pada diagram ini terlihat bahwa sebagian besar kendaraan Ford menggunakan bahan bakar petrol atau bensin. Hal ini menunjukkan bahwa kendaraan berbahan bakar bensin masih menjadi pilihan utama konsumen karena mudah digunakan dan memiliki ketersediaan bahan bakar yang luas. Grafik jumlah mobil berdasarkan transmisi menunjukkan bahwa kendaraan dengan transmisi manual mendominasi. Namun, Ford juga menyediakan pilihan transmisi otomatik dan semi-automatic untuk memberikan kenyamanan dan fleksibilitas sesuai kebutuhan setiap konsumen. Grafik ini menunjukkan rata-rata harga mobil berdasarkan jenis bahan bakar. Dari grafik dapat dilihat bahwa setiap jenis bahan bakar memiliki rata-rata harga yang berbeda. Informasi ini membantu kami memahami segmen pasar yang ada, mulai dari kendaraan yang lebih ekonomis hingga kendaraan dengan nilai jual yang lebih tinggi. Dengan demikian, kami dapat menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran pelanggan. Grafik ini menunjukkan rata-rata harga mobil berdasarkan jenis bahan bakar. Dari grafik dapat dilihat bahwa setiap jenis bahan bakar memiliki rata-rata harga yang berbeda. Informasi ini membantu kami memahami segmen pasar yang ada, mulai dari kendaraan yang lebih ekonomis hingga kendaraan dengan nilai jual yang lebih tinggi. Dengan demikian, kami dapat menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran pelanggan. Grafik terakhir yaitu average price by year. Grafik ini menunjukkan perkembangan rata-rata harga kendaraan Ford berdasarkan tahun produksi. Terlihat bahwa kendaraan dengan tahun produksi yang lebih baru cenderung memiliki harga yang lebih tinggi. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan teknologi, fitur kesehatan, dan kenyamanan yang terus dikembangkan oleh Ford. Sekian presentasi dari saya. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis ini dapat disimpulkan bahwa Ford menawarkan berbagai kendaraan sesuai dengan kebutuhan pasar. Kendaraan berbahan bakar bensin dan transmisi manual masih menjadi pilihan utama konsumen, sementara model mobil premium memberikan nilai jual yang lebih tinggi. Dengan beragam pilihan tersebut, Ford berkomitmen untuk menghadirkan kendaraan yang berkualitas, nyaman, dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.
I just had to let you know you're. She had me, baby, boom, she